Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena Tuhan masih menganugerahkan hari ini kepada kita. Hari ini Tuhan izinkan kita gunakan untuk seluruh aktivitas kehidupan kita. Untuk menuntun kita hari ini, maka Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Firman itu diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak ada satu orang pun yang bisa hidup dan menjalani hidupnya sendirian tanpa orang lain. Demikian juga sesungguhnya dalam mengerjakan pekerjaannya. Sesungguhnya banyak bentuk dan cara keikutsertaan pihak lain di dalam perjalanan kehidupan kita dan di dalam seluruh aktivitas serta pekerjaan kita. Tentu di atas semuanya itu kita harus mengakui bahwa hidup kita tidak akan dapat kita jalani tanpa kehadiran Roh di dalam diri kita. Oleh karena itulah setiap tubuh yang ditinggalkan Roh, dia pasti akan mati. Demikian juga dalam kemampuan kita dalam berbuat segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya semua itu tidak akan terlepas dengan penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang berdiam di dalam diri kita. Roh Allah lah yang memampukan kita. Allah telah memberikan Roh-Nya berdiam di dalam diri kita. Namun menjadi persoalan, kita sering sekali tidak mengizinkan Roh itu berfungsi, bekerja di dalam diri kita. Bahkan Roh Tuhan itu bisa menjadi pergi dan meninggalkan kita. Kenapa saudara-saudaraku? Karena hidup kita tidak hidup di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Saudaraku, ketaatan kita kepada perintah Tuhan itulah bentuk nyata kesediaan kita mengizinkan Roh Allah itu berdiam dan bekerja di dalam diri kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka itu menjadi tanda bahwa kita mengizinkan Allah dan Kristus tetap tinggal dan bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Roh Allah itu yang akan menuntun, yang akan membimbing, yang akan menyertai kehidupan kita kepada kebenaran dan kesempurnaan. Maka hal yang harus kita sadari adalah hidup ini bukan tentang kepentingan dan keinginan diri kita sendiri. Ingat bahwa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Maka seharusnya yang kita kejar adalah apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita ini sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Penting untuk kita sadari bahwa ada penyertaan Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Dalam segala kelemahan, dalam segala tantangan, dalam segala perjuangan kehidupan kita ini, ingatlah kita tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang terus menyertai, yang terus menopang kita, supaya kita dapat terus berjalan sampai kepada garis akhir. Oleh karena itu jangan pernah merasa berjalan sendirian.
karena ada Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan kita. Sertakanlah Dia di dalam segala hal yang kita lakukan dan mintalah tuntunannya, serta dengarlah selalu nasihat-Nya yang selalu mengingatkan kita. Dan nasihat Allah yang mengingatkan kita melalui Roh-Nya itu selalu dengan nasihat yang lembut yang hadir di dalam hati kita. Dengan demikian hidup kita adalah hidup untuk menggenapi firman Tuhan, dan hidup kita menjadi hidup yang dipenuhi mujizat dan penyertaan Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita. Amin.